Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solar dan Syaka dengan NIM 22044111415 dari kelas 3B Informatika. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang jaringan komputer. Jadi yang pertama itu adalah sejarah sistem jaringan komputer, yang dimana sejarah jaringan komputer secara global berawal dari tahun 1969, ketika Departemen Pertahanan Amerika membentuk Defense Research Project Agency yang disebut dengan DARPA, yang bertujuan melakukan riset cara menghubungkan beberapa komputer sehingga menjadi jaringan organik. Program riset tersebut kemudian disebut dengan ARPANET, itu Advanced Research Project Agency Network. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain, saling berkomunikasi, dan membentuk suatu jaringan. Terus selanjutnya adalah klasifikasi jaringan komputer, di mana ada 5 klasifikasi. Yang pertama itu berdasarkan teknologi transmisi, yang mencakup jaringan broadcasting dan point-to-point. Terus yang kedua berdasarkan geografis, yang mencakup LAN atau Local Area Network, kemudian MAN, Metropolitan Area Network, terus ada WAN, Wide Area Network, terus ada jaringan nirkabel atau WiFi, dan kelima ada Internet Network. Terus yang ketiga itu berdasarkan fungsinya, di mana mencakup client server dan peer-to-peer. Kemudian yang keempat berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, yang mencakup jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Terus yang kelima berdasarkan media transmisi data, yang mencakup jaringan berkabel atau wired network dan jaringan nirkabel atau WiFi. Terus selanjutnya adalah topologi jaringan komputer, yang dimana terdapat 5 topologi. Yang pertama itu adalah topologi bus. Bentuk susunan komputernya menggunakan satu kabel memanjang, yang mana awal dan akhirnya tidak bertemu. Terus yang kedua adalah topologi ring atau cincin, yang dimana pergerakan data pada topologi ini berputar pada suatu alat yang disebut hub, dan komunikasi data akan down jika salah satu titik mengalami problem. Terus yang ketiga adalah topologi star atau bintang, yang dimana topologi yang menghubungkan beberapa komputer dengan menggunakan piranti sentral, yaitu hub atau switch. Terus yang keempat adalah topologi mesh atau jala, yang dimana suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya terhubung di dalam jaringan. Terus yang terakhir ada topologi pohon, yang dimana kombinasi antara topologi bus dan topologi star. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Terus cara memilih topologi yang tepat. Yang pertama adalah skalabilitas, yang dimana setiap bisnis memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Jadi skalabilitas topologi jaringan komputer yang digunakan merupakan faktor penting. Terus yang kedua ada hemat biaya, dimana saat kita memilih topologi jaringan komputer, kita tidak hanya harus mempertimbangkan biaya pengaturan jaringan, tapi juga mempertimbangkan biaya pemeliharaan jaringan dan biaya peningkatan jaringan. Harus ada keseimbangan antara biaya pemasangan jaringan dan pemeliharaan jaringan, pengoperasian jaringan, dan tingkat kinerja jaringan. Terus yang ketiga itu adalah keamanan, yang dimana keamanan data sangat penting untuk suatu bisnis. Dan topologi jaringan yang paling aman adalah topologi mesh, yang menyediakan koneksi khusus ke setiap node. Kemungkinan kehilangan data minimal dan keamanan yang ditawarkan adalah yang terbaik. Terus ada peralatan jaringan komputer, yang dimana yang pertama itu adalah terminal. Pertama terminal keyboard,
kedua terminal telepon tombol, terus ketiga terminal titik penjualan, point of sale, terus yang keempat ada terminal pengumpulan data dan terminal khusus. Terus yang kedua ada NIC atau Network Interface Card. Terus selanjutnya ada bridge, kelima switch, keenam cluster, control unit, ketujuh multiplexer, yang kedelapan front end processor, terus yang ke-9 adalah host, ke-10 router, ke-11 router, dan 12 gateway, dan yang terakhir adalah modem. Terus selanjutnya ada kegunaan jaringan komputer. Yang pertama itu beroperasi secara virtual infrastruktur. Jaringan fisik yang mendasarinya dapat dipartisipasi secara logis untuk membuat banyak jaringan overlay. Terus yang kedua berinteraksi pada skala yang besar. Yang dimana tujuh layanan jaringan modern menghubungkan jaringan komputer yang terdistribusi secara fisik. Terus yang ketiga merespon perubahan kondisi secara cepat, yang dimana banyak jaringan komputer yang kerjanya ditentukan oleh perangkat lunak. Terus yang keempat memberikan keamanan data, yang dimana semua solusi jaringan hadir dengan fitur keamanan bawaan seperti inskripsi dan kontrol akses. Jadi itulah tadi sedikit presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.